Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kondisi market di mana waktu saya rekam ini di pertengahan Desember 2022. Nah, saham itu atau reksadana saham itu investasi yang memang cocok untuk orang yang high risk, high return. Ya. Jadi maksudnya dia karakternya high risk, high return sehingga cocoknya untuk orang yang agresif. Tapi kadang-kadang orang yang agresif itu kalau dikasih penurunan yang terlalu dalam, mendadak, ya cepat pula gitu ya, itu bisa panik juga gitu. Nah, pada tanggal 8 Desember lalu, IHSG sempat ke level 6.600, kemudian baru penutupan di 6.800. Sehari setelahnya masih terus melanjutkan penurunan gitu kan, sempat ke 6.700-an juga. Nah, padahal di akhir November itu penutupan IHSG 7.080. Kalau orang kan bilang window dressing itu bulan Desember naik. Jadi kan harusnya penutupan IHSG di akhir bulan Desember itu di atas 7.080 gitu. Tapi dengan kondisi kayak gini semakin banyak orang yang pesimis. Masih bisa window dressing apa tidak sih gitu ya. Nah, saya akan membahasnya sebagai berikut. Ketika IHSG turun dalam, yang saya lakukan pertama kali adalah mengecek apakah ada perubahan yang fundamental. Ya, yang fundamental itu apa? Dari laporan keuangan. Ini saya ambil dari LQ45, sorry, data per tanggal 5 Desember. Pada saat saya ambil ini, Goto belum ada ya kebetulan. Nah, kalau kita lihat dari LQ45, 42 saham sudah keluar, di mana secara total penjualan itu dari 1.466 menjadi 1.825 triliun. Jadi semua sektor mencatat kenaikan penjualan. Kalau dipersentasekan 24%. Tapi memang kontribusi utamanya dari energi 85%. Nah, kalau laba bersih gimana? Laba bersih ada yang plus, ada yang minus. Kalau kita lihat paling besar memang itu dari energi juga kenaikan 260%. Tapi kalau secara nominal itu dari perbankan dari 73T menjadi 119T. Kalau kita lihat kan laporan keuangan Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA itu kan semua rekor high ya. Nah, teknologi masih untung 9T, Pak. Ya, ini cuma diambil dari dua perusahaan, Bukalapak sama Mtek. Kalau kita masukkan Goto, kalau nggak salah Goto itu September rugi 20T. Nah, secara persentase ini naik 65% ya. Kalau kita masukin Goto mungkin masih plus 50%. Karena kalau 305 kita kurangi 20 kan 285. 185, 285 masih ada kenaikan. Jadi laba bersihnya doing very good ya. Sangat bagus sekali. Nah, apakah laba bersih ini masih bisa bertahan di 2023? Menurut saya kemungkinannya sangat tinggi. Kenapa? Karena harga batu bara memang sempat turun, tapi belakangan naik lagi. Kemudian kalau kita berbicara aktivitas masyarakat ya sekarang perjalanan dinas sudah mulai banyak, kondangan atau apa sudah jalan. Memang belum kembali persis seperti level sebelum pandemi, tapi sudah semakin ramai gitu. Nah, kemudian ada satu komponen yang sangat penting yaitu turis. Turisme itu adalah salah satu kontribusi utama dalam perekonomian dunia. Dan yang lebih utama adalah China. Kenapa? Karena mungkin dulu itu turis paling banyak itu dari China kalau untuk Indonesia. Ya turis Bali, turis apa. Kalau kita ke Bali itu restoran tulisan Cina, pembayaran dengan sistem payment di China gitu ya. Cari pemandu yang bisa ngomong Mandarin itu tidak susah di Bali. Nah, karena mereka lockdown sangat ketat, satu bagian turis itu hilang. Nggak cuma untuk Bali, untuk Eropa, untuk manapun, turis-turis China itu salah satu pengunjung yang banyak. Gitu. Nah, dengan 2023 mereka lebih longgar, ini akan balik lagi. Tentu tidak seperti dulu, tapi akan kembali. Nah, jadi dengan mengasumsikan aktivitas ekonomi domestik sudah pulih, turis akan kembali ramai, ditambah dengan harga energi yang sekarang juga masih bagus,
pertumbuhan laba itu masih sangat mungkin terjadi di 2023. Nah, jadi secara fundamental kita berubah, tapi berubahnya semakin baik gitu. Tidak ada masalah dengan fundamental. Saya izin minum sebentar. Nah, kalau gitu, kenapa IHSG turun? Apakah karena GoTo? Bisa jadi. Kenapa? Karena di dalam IHSG dan LQ45 ADX30, bobot GoTo itu mungkin bisa 4-5%. Kalau harga sekarang mungkin 3-4%. IHSG lebih kecil karena sahamnya banyak, tapi kalau di LQ dan di ADX30 bobotnya bisa lebih tinggi. Nah, semakin dia auto reject bawah, tentu bobotnya juga akan semakin kecil. Nah, nah sampai kapan akan ARB? Nggak ada yang tahu gitu ya. Ya, bisa saja kalau misalnya sudah di bawah 100, mulai ada yang berani untuk menampung. Tapi bisa juga ada yang masih ketakutan. Kenapa? Karena masih khawatir dia harganya turun terus begitu. Nah, ARB-nya kita nggak usah bahas lah. Ya, nggak cuma Goto, saham lain juga bisa ARB kok. Yang membuat heboh itu kan adalah transaksi Goto di pasar negosiasi Rp2. Ada yang mengatakan, wah itu harga jual yang desperate, sampai begitunya akhirnya diklarifikasi, bukan. Itu program insentif karyawan. Nah, di dalam presentasinya disebutkan ada program opsi saham karyawan dan konsultan, sales option program, ya, di mana GPF ya, Goto People First Fund itu menjual saham miliknya dia kepada partisipan berdasarkan ya masa bakti, jasa dan lain-lain. Nah, kemudian pelaksananya itu eh, tidak sekaligus Bapak Ibu. Jadi bertahap sampai dengan 2050. Jadi transaksi negosiasinya itu masih cukup panjang. Nah, kemudian apa namanya? Yang dikasih ya dari partisipan 9.761, yang mengeksekut 3.400 ya. Terus kemudian di sini jumlah partisipan yang telah melaksanakan opsi dan menerima saham itu 2585. Sisanya mungkin apa namanya belum buka rekening saham atau apa. Jadi ada 2.500 yang telah mengeksekut dan telah menerima saham. Nah, apa yang terjadi setelah mereka terima saham? Ya namanya kamu punya saham, mau dijual ya bebas-bebas saja. Mau di-keep juga boleh. Nah, harga jual karyawan itu juga bukan Rp2 semua, tapi 2 sampai 133. Nah, di mana ada 8,6 miliar lembar saham dijual ke 3.414 orang. Nah, yang dapat harga di bawah 100, ya, pada saat saya buat itu masih sempat di atas 100, kemungkinan menjualnya di secondary market. Kenapa? Atau di negotiated market, karena mereka mau cash out gitu ya. Karena mereka mau cash out, plus orang luar yang panik harganya turun, nah makanya tekanan ARB-nya masih tinggi. Jadi ya kita lihat ya, dari GPF ke publik yang dijual 8,6 miliar, 0,73%. Dia masih punya 88 miliar lembar. Oke. Nah, kemudian harganya itu adalah antara 2 sampai 133 berdasarkan agreement-nya. Nah, ini semua sudah ada dalam prospektus Goto waktu dia IPO. Nah, kalau misalkan 2 sampai 133, katakan yang dapatnya adalah 110, belum tentu mereka eksekusi, ya, karena itu kan stock options, ya, bukan stock ownership. Jadi yang dikasih itu bukan saham, tapi opsi untuk membeli saham. Kalau saya dapat misalnya opsi untuk membeli saham di harga 120, market price sekarang 93 misalnya, ya nggak saya eksekusi. Nah, mungkin juga optionsnya ada waktunya. Nanti sampai pada waktu tertentu, kalau nggak saya eksekusi, waktunya itu habis gitu. Nah, jadi saham yang didapat karyawan itu bukan dikasih cuma-cuma. Karena kalau saya eksekusi itu artinya saya beli di harga Rp2, Rp5, Rp10, Rp20, berapapun itu. Tergantung harga transaksi yang disepakati. Nah, pembahasan Goto di dalam diskusi ini, saya mau tegaskan bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan.
Ini hanya dari sudut pandang market saja. Kalau begitu, apakah sentimen karena bunga The Fed mau naik di bulan Desember? Nah, bulan Desember ini memang tinggal kurang dari 1 bulan, ya, dan sudah dipastikan itu naik di bulan Desember, atau hampir dipastikan, tidak ada yang pasti soalnya. Nah, eh, apakah sudah di price in? Ya mungkin sudah dari jauh-jauh hari. Tapi kalau dibilang apakah ini menjadi penyebab daripada penurunan bursa, saya agak ragu juga. Kenapa? Karena suku bunga naik itu kan karena inflasi US masih tinggi. Inflasi US itu sudah turun 4 bulan berturut-turut. Jadi dia naik, naik, naik di bulan puncaknya di Juni. Juli dia turun, Agustus turun, September turun, Oktober turun. Yang November kita nggak tahu, yang mudah-mudahan turun lagi. Jadi penurunan angka inflasi itu sudah terjadi berturut-turut. Walaupun memang yang dilihat itu bukan lagi total, tapi core inflation. Kalau total inflation sudah turun berturut-turut, kalau core masih naik turun. Jadi dia turun, naik lagi, turun lagi. Nah, yang orang tunggu itu adalah ini perlu turun dua kayak gini. 1, 2, 3 gitu. Ya, kalau bisa dia turun 1, 2, kalau bisa 3 berturut-turut. Nah, kalau misalkan core inflation itu turun lagi di bulan November, ada kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan tone down. Ya. Tone down itu artinya dia naikin suku bunga. Tapi dia akan bilang, oke, kita sudah naikkan, tapi karena core inflation sudah mulai terkendali, misalnya, kenaikan berikutnya tinggal segini. Atau naiknya baru nanti. Atau nanti kita naiknya, kita lihat dulu apakah terkendali apa tidak. Jadi untuk angka core inflation ini sangat menentukan. Karena kalau di angkanya naik, wah, the Fed masih akan agresif. Itu kan jadi sentimen negatif. Tapi kalau dia turun, nah itu bisa menjadi semacam argumen bagi the Fed untuk menahan dia punya penurunan suku bunga. Tone down itu bukan berarti bunganya diturunkan ya. Tapi ya tadi itu dia menyatakan bahwa kenaikannya mungkin akan terbatas. Atau tahun depan masih akan naik agresif atau tidak. Nah, untuk itu data inflasi tanggal 13-14 Desember ini, jadi inflasinya data inflasi November diumumkan tanggal 13 Desember, kemudian tanggal 13 dan 14 Desember The Fed akan mengumumkan keputusan mereka untuk suku bunga. Keputusan suku bunga The Fed di bulan Desember itu sudah hampir dipastikan, sehingga mungkin tidak akan banyak yang panik atau kaget kalau dia naik. Yang orang lebih lihat adalah ke depannya mau bagaimana. Ya, kalau inflasi turun, the Fed-nya lebih tone down, itu akan jadi sentimen positif. Tapi kalau misalkan ternyata inflasinya masih naik, atau inflasinya turun tapi the Fed-nya tetap agresif, bisa saja menjadi sentimen negatif. Nah, saya pribadi sih berpendapat kemungkinan sangat besar tone-nya the Fed itu ya down atau tidak, nggak tahu, tapi mungkin agak netral. Nah, apakah sentimen dari The Fed ini membuat IHSG turun? Rasanya tidak juga gitu ya. Jadi apa sih yang bikin indeks turun di bulan Desember gitu ya? Kalau menurut saya dinamika pasar biasa. Ya. Jadi marketnya lagi trendless. Laporan keuangan sudah pada keluar semua bulan lalu. Jadi sudah pada naik. Kemudian lagi nggak ada sentimen. Akhir November kemarin ada apa review indeks MSCI, beberapa saham sempat naik agak terlalu tinggi. Ya, sekarang ada juga yang bilang, wah ini China lagi udah melonggarkan. Jadi kan di sana sahamnya sudah jatuh dalam, uangnya buru-buru balik ke China untuk beli sahamnya. Ya, maybe yes, maybe no. Ya, tapi kalau menurut saya lebih karena kepanikan saham Goto itu menyebar ke saham lainnya. Jadi dia turunnya dalam satu hal, mungkin ada yang kena margin call, ya. Mungkin ada reksadana atau apa, dia punya Goto, dia mau jual agak susah, saham lain jadi ikut dijual gitu. Jadi bisa saja ya, ini sekali lagi ini hanya dugaan. Jadi lagi trendless, ada sentimen negatif sedikit. Nah, Goto ini kepanikannya menyebar ke yang lain, sehingga harga saham yang lain itu turun. Kalau
Analisis saya bisa benar bisa salah ya, karena penyebab naik turunnya pasar sangat banyak. Tapi yang jelas sentimen itu berubah. Sentimen itu pertama sesaat dan berubah dengan cepat. Bisa dari bagus ke jelek, ya, bisa dari jelek ke bagus. Ini contohnya awal November soal PHK sudah ada, global recession sudah ada, panik. Akhir November orang bilang window dressing, Januari efek. Laporan keuangan bagus, tenang lagi. Desember indeksnya mendekati 67, goto ARB terus, panik lagi gitu. Nanti bulan ini entah ada apa lagi. Jadi sentimen itu selalu begitu, sesaat berubah dengan cepat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor? Menurut saya pertama jangan mudah panik, ya, karena fundamentalnya tidak ada yang berubah, maka semakin bagus. Sebagai investor, menurut saya masuknya selalu bertahap. Kalau kayak saya auto debit. Kemudian kalau pas lagi turun sekaligus banyak. Dan kemudian perlu melakukan aset alokasi. Investasi di reksadana itu jangan hanya reksadana saham. Bisa beli juga reksadana pendapatan tetap, reksadana dolar, reksadana pasar uang, terproteksi, dan lainnya. Nah, demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran kepada Anda bagaimana outlook di bulan Desember ini. Penting juga investasi pasar modal itu, apalagi yang saham, bukan hanya 1 bulan ya. Memang untuk invest 2, 3, atau bahkan 5 tahun. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.